berjudul Interaksi versus Tindakan dalam Sosiologi Komunikasi Luhmann. Oposisi teoritis antara Luhmann 1984 dan Habermas 1987 digabungkan dalam satu kerangka teori sistem versus teori tindakan. Perbedaan analitis antara teori-teori yang didasarkan pada aksi dan interaksi sebagai operasi mikro dari sistem sosial, yang bagaimanapun lebih mendasar daripada antara teori aksi dan sistem. Sosiologi Luhmann dapat dianggap berbeda dari pendekatan teoritis sistem lainnya karena menganggap interaksi sebagai operasi dasar sistem sosial. Baik aksi ataupun interaksi dapat dianggap sebagai operasi mikro yang dapat dikumpulkan dari perspektif sistemik. Adapun tindakan dapat dikumpulkan, misalnya ke dalam lembaga kelembagaan. Sedangkan interaksi dapat menjadi semakin kompleks dengan beroperasi satu sama lain dalam mode non-linear. Tindakan juga dapat dianggap sebagai operasi yang mengintegrasikan sistem sosial secara historis menurut Parsons 1937 dan Habermas 1981. Sedangkan interaksi memungkinkan para aktor mereproduksi diferensiasi. Contohnya, Latour konstruktivis 1987 yang mengusulkan untuk mengikuti aktor dalam hal tindakan mereka. Aksi-aksi tersebut kemudian dijadikan eksplanan sejarah. Dari perspektif interaktif atau jaringan, seseorang dapat mengatributkan suatu tindakan kepada seorang aktor, tetapi atribusi ini juga dapat dipertimbangkan kembali. Interaksi berpotensi menulis ulang masa lalu, misalkan dari perspektif masa kini atau historis. Interaksi dengan demikian memberi kita kategori evolusioner yang beroperasi pada tingkat jaringan. Sedangkan tindakan tetap dikaitkan dengan perkembangan historis agensi dalam hal individu atau kelompok yang membawa evolusi sistem interaksi sosial. Sementara tindakan dapat diharapkan bervariasi, interaksi cenderung berkembang menjadi sistem harapan bersama. Selanjutnya ada hermeneutika ganda sosiologi. Perbedaan epistemologi antara aksi dan interaksi sudah mendasar bagi kritik Max Weber. Weber berfokus pada aksi sejarah dan ingin membuat prediksi atas dasar ini. Namun, Weber mengajukan pertanyaan tentang makna sosiologis dari tindakan. Dari perspektif Weber, sosiologi menggunakan contoh-contoh historis untuk memahami pengoperasian konstruksi analitis, misalnya tipe ideal. Weber berpendapat bahwa catatan sejarah tidak dapat memberitahu kita tentang logika sistem yang beroperasi dalam sejarah. Namun, analisis memahami tindakan dalam apa yang juga bisa disebut first-hand sociology. Pemahaman ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana orang dan analisis membangun makna dalam interaksi. Sebuah hermeneutika ganda ini antara analisis dan tingkat partisipasi tindakan dan akuntansi sejak saat itu menjadi masalah konstitutif sosiologi menurut Giddens 1979. Blumer menelusuri akar pendekatan interaksionis pada reformasi diri Gurdjieff, Herbert Mead tentang diri sebagai hasil dari proses interaksi sosial. Struktur komunikatif meliputi tindakan masyarakat, seperti yang pernah dikatakan Cooley 1902, ada di dalam individu dalam bentuk bahasa dan pemikiran. Unit dasar analisis dalam penjelasan interaksionis didefinisikan sebagai tindakan gabungan episode interaksional. Nah, episode interaksional adalah bagian dari masyarakat yang lebih besar, namun dalam studi empiris sistem sosial yang lebih besar secara konsisten diperlakukan sebagai hasil interaksi dalam situasi mikro. Di satu sisi, mikrokonstruktivis telah mendukung kritik mereka terhadap pendekatan sistem dengan alasan bahwa agar berguna untuk penelitian empiris, sebuah model harus dapat menjelaskan kekhususan aksi dan interaksi sosial. Namun, di sisi lain, pendekatan situasionalis mengecewakan kita jika kita ingin memahami mengapa interaksi digabungkan. Selanjutnya ada teori strukturasi. Beberapa interaksi lebih mungkin terjadi daripada yang lain.
Interaksi sebelumnya membatasi dan mengaktifkan interaksi di masa depan. Struktur tampaknya beroperasi sebagai kendala baik secara statis, yaitu pada setiap saat dalam waktu, dan secara dinamis, yaitu seiring waktu. Untuk mencegah spesifikasi struktur di luar ruang dan waktu, dalam penelitian empiris, Giddens 1984 kemudian merekomendasikan sebagai metodologi bahwa struktur hanya dijelaskan secara historis dan kontekstual, yaitu dioperasialisasikan secara substantif dalam hal kejadian sejarah. Selanjutnya ada usulan Luhmann. Bahkan mungkin lebih dari Habermas, Luhmann sangat dipengaruhi oleh teori sistem Parsons. Parsons menganggap tindakan sebagai operator pengintegrasian sistem sosial, yang dimana dimensi analitis dari satu tindakan dibuat dan ditata ulang dalam dimensi performatif. Identifikasi sistem dengan tindakan yang dapat diamati bagaimanapun telah menyebabkan reifikasi pendekatan teoritis sistem. Sistem sosial kemudian dapat dianggap sebagai fenomena sejarah. Selanjutnya ada diferensiasi dan integrasi. Konsekuensi struktural dari tindakan dan interaksi sebelumnya menumpuk seiring waktu. Orang secara historis dibatasi dan dimungkinkan oleh struktur yang telah dibangun di tingkat supra-individu, yang dimana struktur ini direproduksi ataupun tidak direproduksi karena fungsi sosialnya yang dilembagakan. Wawasan tentang struktur dan fungsi ini tentu saja berasal langsung dari Parsons. Namun, ketika unit aksi asli Parsons diganti dengan interaksi, sistem yang diteliti tidak lagi hanya diintegrasi oleh operasi. Sistem yang berintegrasi keduanya dapat diintegrasikan secara lokal melalui tindakan dan pada saat yang sama dibedakan dalam reproduksi. Selanjutnya ada generasi basis pengetahuan. Ketika manusia berinteraksi, mereka menghasilkan ketidakpastian di tingkat jaringan. Seseorang dapat menangani ketidakpastian ini karena dia telah belajar mengatasinya dengan memberikan makna pada beberapa tindakan dan tidak pada yang lain. Selanjutnya ada diferensiasi fungsional dari komunikasi. Apa yang ditambahkan oleh sistem sosial ketika input dipilih untuk mengatur komunikasi? Pada akhirnya, sosiolog dapat membangun metamorfora yang terjadi sejak para pendiri disiplin, misalnya Comte. Khususnya bahwa sistem sosial dapat diharapkan berkembang secara evolusioner bertahap. Pertama, ada organisasi primitif masyarakat berdasarkan hubungan kekerabatan. Ini dapat dianggap sebagai sistem tersegmentasi. Selanjutnya, peradaban terbentuk berdasarkan strukturasi pengolahan makna yang hierarkis dan bertingkat. Pada tahap ini, tingkat organisasi memberikan diferensiasi utama. Namun, korespondensi satu ke satu antara level dan fungsi kontrol dapat dihilangkan dalam kondisi historis. Selanjutnya ada mekanisme evolusi. Di bawah kondisi diferensiasi fungsional, 3 tingkat dapat dibedakan di mana seseorang dapat berharap bahwa sistem fungsi digabungkan kembali. Yang pertama, dalam interaksi sebagai komunikasi tatap muka. Yang kedua, organisasi dalam satu sistem sosial dan memberikan kriteria untuk membedakan mereka yang berada di dalam dari mereka yang berada di luar domain tertentu. Yang ketiga, masyarakat dapat dianggap sebagai mekanisme koordinasi antar fungsi di tingkat global. Ketiga level ini masing-masing merekonstruksi segmentasi, stratifikasi, hierarkis, dan diferensiasi pemrosesan makna heteroarkis. Yang terakhir ada globalisasi basis pengetahuan harapan. Arti globalisasi basis pengetahuan ini bagi interaksi. Hal ini, menurut jurnal yang saya baca, sudah bisa diamati. Misalnya, dalam bentuk peran komunikasi email sebagai tambahan dari bentuk interaksi yang sudah ada sebelumnya. Jurnal ini menyadari bahwa interaksi dimediasi dan bahwa seseorang dapat menghibur berbagai bentuk interaksi dengan tujuan yang berbeda. Selain itu, seseorang semakin mampu mengantisipasi secara interaktif konsekuensi yang tidak diinginkan dari komunikasi sebelumnya.
Interaksi dengan demikian dapat diharapkan menjadi semakin dikenali terjemahannya antara komunikasi kode yang berbeda. Jurnal ini secara menyeluruh memecahkan teka-teki, menggabungkan kekuatan penjelasan dari teori sistem sebagai teori tentang komunikasi dan kontrol tentang kekayaan deskripsi dalam studi dari tradisi interaksionis. Sistem sosial mengandung contoh-contoh yang secara historis diwujudkan, tetapi dapat dianggap sebagai ruang multidimensi dari opsi lain yang mungkin dapat diwujudkan di masa depan. Fokus pada dinamika jaringan memungkinkan kita mengintegrasikan pendekatan mikro dengan pendekatan makro. Pendekatan rentang menengah juga dapat diapresiasi karena definisi analitis dari sistem referensi menjadi sangat penting untuk spesifikasi desain penelitian. Sekiranya hanya itu saja yang saya ulas dari jurnal yang berjudul Interaksi versus Tindakan dalam Sosiologi Komunikasi Luhmann ini. Jika ada kesalahan penyebutan nama tokoh atau penyebutan kata-kata yang lainnya, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.